Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyfu'ah, saya dari D4 Manajemen Perhotelan semester 5. Hari ini ingin mempresentasikan mengenai peran teknologi informasi dalam manajemen resiko pada perusahaan pariwisata guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah manajemen resiko. Selanjutnya, berikut poin-poin yang akan saya jelaskan dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua resiko pariwisata, yang ketiga perkembangan teknologi terkini, yang keempat peran teknologi informasi dalam manajemen resiko, yang kelima implementasi sistem informasi geografis atau SIG, yang keenam keamanan teknologi canggih, yang ketujuh dampak aplikasi mobile dan sistem reservasi online, yang kedelapan kontribusi analisis big data dalam peramalan resiko, yang kesembilan studi kasus implementasi teknologi informasi, yang kesepuluh tantangan dan peluang implementasi teknologi informasi, dan yang terakhir yang ke-11, upaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan penilaian risiko yang dihadapi oleh perusahaan pariwisata, serta tindakan pencegahan yang diambil untuk mengurangi dampak negatifnya menggunakan teknologi informasi. Peran teknologi informasi dalam manajemen risiko. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, sektor pariwisata dapat memanfaatkan inovasi teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Melalui pengintegrasian teknologi informasi dalam manajemen risiko, sektor pariwisata dapat merespons secara lebih cepat dan akurat terhadap berbagai tantangan, sehingga mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan keamanan destinasi pariwisata. Perusahaan pariwisata dan risiko yang dihadapi. Pertumbuhan pesat jumlah wisatawan, interkoneksi global, dan berbagai tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, dan ancaman keamanan menunjukkan perlunya strategi manajemen risiko yang efektif dalam industri pariwisata. Dalam konteks ini, teknologi informasi atau TI dalam mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risiko pariwisata. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko pariwisata adalah langkah awal yang krusial dalam mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif. Identifikasi risiko membantu pemangku kepentingan memahami lingkungan operasional pariwisata secara lebih mendalam. Risiko-risiko yang diidentifikasi mencakup aspek keamanan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Dengan menanggapi resiko-resiko yang diidentifikasi, destinasi pariwisata dapat meningkatkan daya saing mereka dengan menciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan menyenangkan bagi wisatawan. Dalam keseluruhan, identifikasi resiko pariwisata bukan hanya langkah preventif, tetapi juga merupakan fondasi untuk strategi manajemen risiko yang holistik. Ini membantu menciptakan destinasi pariwisata yang tahan terhadap berbagai tekanan dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi terkini.
Analisa perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi atau TI terkini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk industri pariwisata. Inovasi teknologi membuka peluang baru dan memberikan solusi yang lebih efisien dalam manajemen risiko dan pengembangan industri pariwisata. Penggunaan teknologi informasi yang sudah berkembang saat ini antaranya penggunaan kecerdasan buatan, pemantauan real-time, pemetaan dan pemantauan risiko, identifikasi wajah dan deteksi ancaman, aplikasi mobile, dan pemandu wisata digital, analisis big data, teknologi blockchain, augmented reality, dan virtual reality, penggunaan drone, dan pemanfaatan chatbot, serta kecerdasan buatan dalam layanan pelanggan. Yang selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam manajemen risiko. Analisa peran teknologi informasi dalam manajemen risiko. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen risiko pada sektor pariwisata. Dalam era digital ini, integrasi teknologi informasi membuka peluang baru untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko-risiko yang kompleks yang dapat mempengaruhi keberlanjutan industri pariwisata. Manfaat menggunakan teknologi informasi dalam menangani risiko pada industri pariwisata adalah dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang lebih cepat dan akurat. Pemantauan yang berkelanjutan terhadap kondisi lingkungan, jumlah wisatawan, dan situasi darurat. Mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi untuk manajemen risiko yang lebih efektif. Memberikan lapisan keamanan yang lebih tinggi, mempercepat respon terhadap situasi darurat, mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, dan mengambil langkah-langkah pencegahan, mengurangi risiko overcrowding, dan memastikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan, dan masih banyak yang lainnya. Terus selanjutnya, implementasi sistem informasi geografis. Evaluasi implementasi sistem informasi geografis. Implementasi SIG dalam konteks manajemen risiko pariwisata memerlukan evaluasi yang cermat untuk memastikan efektivitas dan kelayakan sistem. Dalam evaluasi implementasi sistem informasi geografis atau SIG memerlukan berbagai tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan awal implementasi SIG. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap ketersediaan data geografis yang relevan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan SIG. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap antarmuka, pengguna, dan kemudahan penggunaan SIG. Lalu, tahap selanjutnya, yaitu melakukan akurasi dan ketepatan pemetaan merupakan aspek kritis dalam evaluasi SIG. Yang kelima, memeriksa sejauh mana SIG terintegrasi dengan sistem yang lain yang ada seperti sistem manajemen keamanan, sistem reservasi online, atau sistem manajemen krisis. Yang keenam, memeriksa sejauh mana SIG mampu memberikan informasi yang diperlukan secara tepat dan tepat waktu. 7. Mempertimbangkan peningkatan SIG yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan skala destinasi pariwisata. Yang kedelapan, melakukan penilaian terhadap langkah-langkah keamanan dan privasi data yang diterapkan dalam SIG. Yang kesembilan, mempertimbangkan kesediaan dukungan pelatihan bagi pengguna SIG. Yang ke-10, menilai dampak penggunaan SIG
pada pengambilan keputusan dan manajemen risiko secara keseluruhan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai keamanan teknologi canggih. Menilai keamanan dengan teknologi canggih. Keamanan merupakan aspek kritis dalam berbagai sektor termasuk industri pariwisata. Teknologi canggih telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan nilai keamanan, memberikan solusi yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan merespon potensi risiko. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai keamanan teknologi canggih. Hal yang dapat dilakukan dalam menilai keamanan dalam teknologi adalah yang pertama, melakukan deteksi dini ancaman. Yang kedua, melakukan sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan. Yang ketiga, menggunakan teknologi biometrik. Yang keempat, menggunakan CCTV dan pemantauan video canggih. Yang kelima, menggunakan teknologi pemantauan dari udara. Hal yang keenam, yaitu menggunakan sistem keamanan berbasis IoT. Yang ketujuh, menggunakan keamanan pelayanan online. Yang kedelapan, menggunakan sistem identifikasi dan pemantauan wisatawan. Yang kesembilan, menggunakan manajemen risiko berbasis teknologi. Yang kesepuluh, mensosialisasi pendidikan dan kesadaran keamanan. Yang selanjutnya adalah dampak aplikasi mobile dan sistem reservasi online. Evaluasi dampak aplikasi mobile dan sistem reservasi online. Di antaranya adalah kemudahan akses dan pengalaman pengguna, peningkatan efisiensi operasional, data analisis dan keberlanjutan bisnis. Yang keempat, pengurangan biaya dan peningkatan pendapatan. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang keenam, aspek hukum dan kepatuhan. Lalu selanjutnya adalah kontribusi analisis Big Data dalam peramanan risiko. Analisa kontribusi analisis Big Data dalam peramanan risiko. Penggunaan teknologi informasi seperti Big Data memiliki kelebihan sebagai berikut. Analisis Big Data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi pola dan tren dari volume data yang besar dan beragam. Yang kedua, dengan memanfaatkan data historis, analisis Big Data dapat membantu meramalkan risiko berdasarkan kejadian-kejadian masa lalu. Yang ketiga, data dari media sosial dapat diolah dan dianalisis secara besar-besaran untuk memahami sentimen dan opini masyarakat terkait destinasi pariwisata atau layanan tertentu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menunjukkan studi kasus implementasi teknologi informasi. Yang contohnya mengenai penerapan sistem reservasi online untuk mengelola risiko overcrowding di destinasi pariwisata. Yang latar belakangnya adalah menghadapi masalah kepadatan pengunjung yang tinggi, terutama selama musim liburan atau acara khusus. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam manajemen keamanan, pengalaman wisatawan, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun tujuan implementasi ini adalah menerapkan sistem reservasi online untuk mengelola dan mengurangi resiko overcrowding, memastikan keamanan wisatawan, meningkatkan pengalaman pengunjung, dan mendukung keberlanjutan destinasi. Berikut langkah-langkah implementasinya. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, pengembangan sistem reservasi online. Yang ketiga, peluncuran dan evaluasi awal. Yang keempat, komitmen terhadap keamanan data. Yang kelima, umpan balik dan penyesuaian. Adapun hasil dan dampak implementasi adalah 1. Pengurangan overcrowding. Yang kedua, keamanan dan kendali risiko. Yang ketiga, pengalaman pengunjung. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, efisiensi operasional.
Kesimpulannya adalah implementasi sistem reservasi online yang berhasil mengatasi resiko overcrowding, meningkatkan keamanan, dan memperbaiki pengalaman wisatawan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam manajemen resiko pariwisata dan meningkatkan keberlanjutan destinasi. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan peluang implementasi teknologi informasi. Evaluasi tantangan dan peluang implementasi teknologi informasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan akses. Yang kedua, masalah privasi. Yang ketiga, kesenjangan teknologi dan inklusivitas. Yang keempat, ketidakpastian teknologi. Yang kelima, kesesuaian budaya dan kontekstual. Dan yang keenam, keberlanjutan finansial. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai upaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan kesiapan teknologi. Yang kedua, melakukan kemitraan yang strategis. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, menetapkan kebijakan privasi dan keamanan data. Yang kelima, meningkatkan penggunaan aplikasi Big Data. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.